Terima kasih. Dan palu kepemimpinan saya serahkan kepada India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Planning Company, Program Studi Akuntansi, Sekolah Vokasi IPB University, dengan saya Rafika Hairani, Saya Akil Sirat. Saya Diva Adelia. Saya Dinda Yupramadita. Saya Aulia. Dalam bisnis internasional tidak luput dari kegiatan negosiasi, baik dalam kegiatan jual beli, kerjasama, akuisisi perusahaan, pemberian lisensi, dan masih banyak lagi. Tiap-tiap negara pastinya memiliki budaya dan kebiasaannya masing-masing dalam bernegosiasi. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan mengenai negosiasi dalam bisnis internasional, serta tips dan trik dalam menghadapi negosiasi internasional. Negosiasi dalam bisnis internasional juga dapat terjadi antar negara dan antar perusahaan. Untuk antar negara, contohnya adalah perundingan tripartit antar Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko untuk menempa perjanjian perdagangan bebas atau NAFTA Amerika Utara. Selanjutnya, untuk antar perusahaan, contohnya adalah aliansi antara Inggris Air dan US Air untuk berbagi rute, gerbang bandara, serta sistem pemesanan. Negosiasi dalam bisnis internasional juga dapat terjadi antar dua atau lebih pihak yang saling bekerja sama dan saling tawar-menawar untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menguntungkan semua pihak yang terlibat. Pada umumnya, negosiasi internasional difokuskan pada strategi negosiasi. Padahal, dalam setiap negosiasi, proses dan hasil ditentukan oleh faktor-faktor kontekstual. Faktor-faktor kontekstual dalam negosiasi internasional dibagi menjadi dua, yaitu konteks langsung dan konteks lingkungan. Konteks lingkungan mengacu pada kekuatan lingkungan yang tidak bisa dikendalikan dari salah satu pihak yang terlibat dalam negosiasi. Konteks lingkungan meliputi 1. Pluralisme hukum dan politik. Yang kedua, fluktuasi kurs dan valuta asing. Yang ketiga, kontrol pemerintah asing dan birokrasi. Yang keempat, ketidakstabilan politik dan perbedaan ekonomi. Yang kelima, perbedaan ideologi dan juga budaya. Dan yang terakhir, pengaruh stakeholder eksternal. Konteks langsung terdiri dari atribut terkendali dan hubungan yang mencirikan proses negosiasi. Konteks langsung meliputi pertama adalah daya tawar relatif dari negosiator dan sifat ketergantungan. Kedua yaitu level konflik yang mendasari negosiasi. Ketiga adalah hubungan antar negosiator sebelum dan selama proses perundingan. Keempat yaitu hasil akhir yang diinginkan selama proses negosiasi. Dan yang terakhir adalah stakeholder langsung. Welcome to the Uni-European delegations and Indonesia. I trust that this negotiation will be conducted in a conducive manner. Stakeholder eksternal. WTO bertindak sebagai stakeholder eksternal yang memfasilitasi dan memastikan negosiasi berjalan sesuai dengan aturan yang telah disepakati. We appreciate the hospitality and partnership that has been built over the years. We look forward to continuing this.
Terima kasih, kami menghargai keramahan dan juga hubungan baik yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Kami harap kami dapat melanjutkan hubungan baik ini. Kami juga berharap hal yang sama. Namun, kami ingin membahas penghentian ekspor bahan mentah nikel ke Eropa. Kami ingin menambah nilai pada sumber daya kami sebelum kami ekspor. We also hope for the same. However, we want to discuss the cessation of raw nickel export to the European Union. We want to add value to our research before exporting. We understand Indonesia desire to downstream. Nickel is an important component of our industry, and we depend on supplies from Indonesia. Kami memahami keinginan Indonesia untuk hilirisasi. Nikel merupakan komponen yang sangat penting bagi negara kami, dan kami sangat bergantung kepada pasokan dari Indonesia. Kami bersedia tetap menjual nikel ke Eropa, tetapi dengan syarat diolah terlebih dahulu di Indonesia. Dengan ini akan memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi yang besar bagi negara kami. Daya tawar relatif. Penawaran dari Indonesia untuk menjual nikel yang telah diolah dan penawaran Uni Eropa untuk melatih tenaga kerja Indonesia menunjukkan daya tawar relatif dari kedua belah pihak. We are willing to continue selling nickel, but with the condition that is processed first in Indonesia. This will provide added value and greater economic benefit for their country. Keputusan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2020. Sejak 1 Januari 2020, kami melarang kegiatan ekspor biji nikel sebelum diolah terlebih dahulu. Kontrol pemerintah luar negeri dan birokrasi adalah ketika kehadiran delegasi dari kedua belah pihak dan peran WTO sebagai mediator menunjukkan kontrol pemerintah dan birokrasi dalam negosiasi. That is true. The decision is based on Minister of Energy and Mineral Resources. Since January 1st, 2020, we prohibit the export of nickel before it's processed. I know there are concerns regarding Indonesian human resource capacity to manage this process. What the Indonesian delegation will propose for this problem? Yes, that is our concern. How does Indonesia plan to address this? Benar, itu adalah kekhawatiran kami. Bagaimana Indonesia berencana mengatasi ini? Kami mengusulkan pelatihan yang dilakukan oleh Uni Eropa untuk meningkatkan tenaga kerja kami. Ini akan memastikan kualitas dan standar yang diinginkan oleh Uni Eropa. Level dari konflik. Konflik yang muncul karena kekhawatiran WTO terhadap sumber daya manusia di Indonesia dan solusi yang diajukan oleh Indonesia menunjukkan level konflik dan bagaimana ia diselesaikan. We propose training conducted by the European Union to enhance our workforce skills. This will ensure the desired quality and standards set by the European Union. That's a constructive solution. We are willing to support such training as part of our agreement. Itu solusi yang sangat konstruktif. Kami bersedia mendukung pelatihan tersebut sebagai bagian dari kesepakatan kita. With this agreement in place, we ensure that there is no illegal transition occur. Do both sides occur? Pluralisme hukum adalah ketika WTO moderator menyatakan kita memastikan tidak ada transaksi ilegal dan semua pihak mematuhi peraturan hukum yang relevan. Ini mencerminkan pluralisme hukum di mana negosiasi dilakukan di bawah naungan WTO untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional dan nasional. We agree this will strengthen our relationship and benefit both parties. Very well, let us conclude with this handshake, marking the commencement of cooperation between both sides for our future relationship. Thank you for the participation and collaboration of all involved. Thank you. Thank you. Hasil yang diinginkan.
Kesepakatan untuk pelatihan tenaga kerja dan kelanjutan kerjasama nikel menunjukkan bahwa kedua belah pihak mencapai hasil yang diinginkan, yaitu keuntungan bersama. Salah satu tips and trik negosiasi dalam bisnis internasional adalah mengedepankan etika bisnis. Yang kedua yaitu kesiapan dengan dokumen yang prima. Selanjutnya yaitu fokus pada win-win solution. Keempat, yaitu memupuk hubungan yang kokoh. Sekian dari Planning Company. Planning Company, plan your money with Planning. Sampai jumpa.